Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Apa kabar kawan-kawan? Semoga sehat selalu sekeluarga. Baik, kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Azizah di Semarang. Mbak Azizah itu menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2002. Nah, di tahun 2002 tersebut Mbak Azizah itu masih SMA ya, dan dia tinggal di sebuah kampung. Dan cerita Mbak Azizah ini nanti berhubungan dengan salah satu sahabatnya. Itu namanya Mbak Kristina, cuman biasa dipanggil itu Mbak Cici. Biasanya manggilnya itu seperti itu. Nah, ini kita cerita dulu mengenai Mbak Azizah sama Mbak Cici, sama apa yang terjadi dengan Mbak Cici. Jadi Mbak Azizah sama Mbak Cici itu berteman ya. Nah, Mbak Cici ini adalah seorang pendatang di kampung tersebut. Datang bersama keluarganya. Dia itu punya satu adik laki-laki. Waktu itu Mbak Cici juga seumuran sama Mbak Azizah ya. Datang ke kampung tersebut, dan ya awalnya Mbak Azizah tentu saja nggak kenal karena itu kan keluarga pendatang, dan rumah mereka itu nggak terlalu dekat waktu itu. Jadi Mbak Azizah pulang sekolah ceritanya pada suatu siang, dia jalan kaki dan ngelewatin rumahnya Mbak Cici. Nah, di situ rumah Cici itu tadinya itu rumah kosong, kemudian dibeli begitu kan. Nah, akhirnya ditempatin. Nah, siang itu si Mbak Cici itu lagi duduk di teras di sana sendirian sambil baca komik. Nah, Mbak Azizah juga sama-sama suka komik kan. Akhirnya, itu siapa ya? Rumah ini kan biasanya kosong gitu kan. Kok ada penunggunya? Kok ada penghuninya? Dan dia itu baca komik. Sama-sama anak perempuan, masih pakai seragam SMA juga. Ya penasaran kan Mbak Azizah. Mbak Azizah itu kayak dia tuh nggak sadar kalau dia itu berdiri di depan rumahnya Mbak Cici itu terlalu lama. Jadi cuman berdiri ngeliatin aja. Akhirnya kan si Mbak Cici mungkin nyadar gitu ya. Dia pun ngangkat kepalanya begini, ngeliat ke arahnya si Mbak Azizah, dan Mbak Cici senyum gitu kan. Nah, begitu senyum, Mbak Azizah pun aku ngapain ya? Mbak Azizah pun senyum lagi gitu. Cuman dia kan udah kayak kepergok gitu ya, kadung malu. Dan akhirnya Mbak Azizah, tanggung lah gitu kan, aku mampir aja tuh gimana ya. Cuman malu waktu itu. Dan akhirnya balik senyum lagi. Mbak Azizah pun akhirnya pulang buru-buru ke sana. Asem ngapain ya? Aku berhenti lama-lama di situ ya. Anak itu siapa ya? Apakah warga baru sini? Dan dia itu baca komik. Aku kan juga suka komik, pikir Mbak Azizah. Dia tuh baca komik apaan ya? Sempat kepikirannya tuh ya komiknya itu, sama dia tuh siapa, anak baru di sini. Nah, udah sampai keesokan harinya hal itu terulang. Mbak Azizah pun pulang dari sekolah naik angkot, turun jalan kaki ngelewat depan rumahnya Mbak Cici. Lagi-lagi si anak itu duduk di depan rumah di terasnya, masih sama pegang komik, sama di sampingnya tuh ada cemilan. Si anak itu lagi gitu kan. Dan akhirnya apa? Mbak Azizah memberanikan diri. Ini kedua kalinya gitu kan. Masuk ke sana, rumahnya nggak ada gerbangnya gitu ya. Jadi tinggal masuk aja. Masuk ke situ, Mbak Azizah pun langsung sok akrab waktu itu nanya, "Kamu baca apaan? Baca komik apa?" gitu. Aku baca komik ini misalkan. Loh, aku juga suka itu. Dan intinya mereka tuh akrab lah hari itu, ngobrol-ngobrol, nyambung masalah komik. Dan disitulah awal mula kenal sama si Mbak Cici tersebut, tetangganya itu, tetangga baru ya waktu itu. Dan mereka akhirnya deket. Mbak Azizah pun kenal sama keluarganya si Mbak Cici. Mbak Cici pun kenal sama keluarganya Mbak Azizah. Dan begini, Mbak Azizah itu kan seorang muslim gitu ya, sementara Mbak Cici itu keluarganya itu
Nasrani semua di situ. Ya sudah, hal itu tuh nggak jadi masalah. Kebetulan si orang tuanya Mbak Ziza juga nggak membatasi atau apa. Mbak Ziza juga nggak mempermasalahkan itu. Mereka pun bersahabat. Mereka itu deket lah intinya. Udah kan, waktu pun berjalan. Ini sepintas masalah itu tadi. Perkenalan sama itu tadi, persahabatannya Mbak Ziza sampai kurang lebih sekitar 1,5 tahun lah. Yang jelas mereka waktu itu tuh masih SMA, belum lulus. Dan disitulah terjadi sesuatu. Ya, hari itu mungkin tak ralat ya. Kejadiannya itu sebentar tadi tuh ngomong tahun 2002, pokoknya lah tahun gak penting lah. Narator juga agak sedikit bingung, tapi antara tahun pokoknya 2000 sekianan gitu ya. Nah, ini terjadi sesuatu, ada sesuatu yang benar-benar bikin kaget Mbak Ziza juga, Mbak Cici juga ya, tentu saja dia yang mengalami hal tersebut. Kedua orang tuanya mengalami kecelakaan dan kedua-duanya itu meninggal dunia. Tentu saja Mbak Cici sempat sempat down gitu ya, depresi dan yang lain-lain. Mbak Ziza pun shock gitu ya. Orang tuanya Mbak Cici itu baik banget, sama lah kayak orang tuanya Mbak Ziza memperlakukan Mbak Cici itu juga sama baiknya. Mereka itu udah kayak saudara, mereka itu udah kayak keluarga gitu ya. Meskipun ada perbedaan di sana, tapi hal itu tuh nggak menghalangi sama sekali untuk yaitu tadi bersahabat, berkeluarga begitu ya. Dan akhirnya apa? Ya, ini melihat kondisinya Mbak Cici sendiri yang seperti itu, kehilangan orang tuanya langsung dua-duanya begitu kan. Jadi waktu itu tinggal cuman sama adiknya doang. Sampai akhirnya tuh begini, adiknya itu diambil oleh tantenya. Nah, ini Mbak Ziza itu sempat ngobrol sama Mbak Cici karena begitu orang tuanya meninggal, Mbak Ziza itu terus berada di situ ya. Cuman memang kalau agak udah malam, Mbak Ziza itu pulang karena apa, di rumahnya Mbak Cici sendiri itu kan masih ramai kerabatnya di situ. Ya Mbak Ziza tentu saja nggak enak gitu ya. Ya udah, kalau udah malam aku pulang. Keesokan paginya pasti nanti ke situ lagi siang. Oh, waktu itu kebetulan memang lagi liburan. Jadi Mbak Ziza ke sana nempenin si Mbak Cici tersebut. Ya terpuruk, benar-benar terpuruk, setiap hari nangis dan sebagainya. Sampai pada suatu hari itu, adiknya kan akhirnya keputusannya diambil oleh tantenya ya. Mbak Cici itu sempat ngomong sama Ziza, "Zah, aku gimana ya Zah nanti hidupku ya?" gitu. Ya gimana Ci, hidup itu harus tetap lanjut gitu ya. Kamu kan sama adikmu itu mimpi orang tuamu, mimpi orang tua kalian berdua. Meskipun mereka udah ndak ada, tapi ada mimpi mereka dalam diri kamu. Kamu tetap harus semangat, kamu tetap harus ngejalanin hidup sampai selesai, intinya begitu. Kamu ndak boleh lama-lama depresi seperti ini. Udah, aku mungkin nggak bisa merasakan sedihnya seperti apa. Aku nggak pernah kehilangan orang tua, tapi aku bisa membayangkan, Ci, gitu ya. Kamu yang sabar, kamu butuh apapun, kamu bilang, apapun yang bisa aku bantu, pasti aku bantu. Ya, omongan sebagai seorang sahabat memotivasi terus seperti itu ya. Sampai itu tadi, Cici pun ngomong, Zah, Zah, aku ditawarin sama tanteku, adikku itu, ya sudah dia itu mau, cuman aku ndak mau Zah. Aku mau tinggal di rumah ini terus katanya. Ini kan rumah papa sama mamaku di sini, jadi aku nggak mau ninggalin gitu ya, nanti takutnya mereka tuh kesepian katanya begitu. Ya Mbak Ziza pun menghargai keputusan tersebut. Ya udah Ci, kalau memang kamu mau bertahan di sini dan kamu merasa yakin, merasa lebih nyaman untuk tetap tinggal di sini sendiri, ya sudah, ndak apa-apa. Cuman Ci, aku mau nanya gitu ya, kita kan juga harus realistis. Kamu kan untuk saat ini belum ada pekerjaan, belum ada pemasukan. Nanti hidup kamu gimana ya, Ci ya? Mbak Zizanya malah nanya begitu, nanti hidup kamu gimana? Oh, kalau masalah itu,
tanteku memang, ya kebetulan tante itu ada kelebihan lah intinya begitu ya. Maksudnya orang kaya gitu kan. Dan tanteku udah bilang untuk sementara waktu semua kebutuhanku setidaknya sampai aku kelar sekolah ya, entah mau ngelarin SMA atau nanti mau lanjut kuliah, tanteku siap membantu, kata si Mbak Cici. Ya syukurlah kalau begitu gitu kan. Ya sudah, keputusan yang kamu ambil itu aku yakin yang terbaik buat kamu. Kamu tetap mau di sini, nggak mau ikut tantemu? Enggak, aku tetap mau di sini. Aku mau nemenin papa sama mamaku, katanya begitu kan. Meskipun agak janggal ya, papa sama mamanya kan dimakamkan. Makaminnya juga bukan di daerah situ, tapi ada makam sendiri gitu kan. Cuman begitu kok nemenin papa sama mamanya. Cuman hal itu yang nggak disampaikan sama Mbak Ziza. Ya sudahlah, aku terima aja lah apapun itu, masa kayak gitu dibantah gitu kan. Akhirnya seringlah nemenin si Mbak Ziza itu sama Mbak Cici. Lagi liburan kan, kebetulan waktu itu liburan panjang, mau naik ke kelas 3. Nah, dari pihak keluarganya Mbak Ziza sendiri juga nggak keberatan sama sekali, justru mereka itu mendukung. Zah, ya kamu kan bagaimanapun juga Cici itu sahabat kamu, Cici itu nggak punya banyak teman di sini gitu ya. Ya mungkin satu-satunya teman itu kamu gitu kan, paling deket. Ya sudah, nggak apa-apa kalau misal kamu mau nemenin dia di rumah itu, nggak apa-apa. Iya, kata si Mbak Ziza, dan dapat restu dari orang tua. Mbak Ziza pun boleh dibilang kayak semacam tinggal di rumahnya si Mbak Cici di sana nemenin. Waktu itu kerabat-kerabatnya itu mulai pada pergi karena pemakaman juga udah selesai, udah lewat beberapa hari kan. Ada juga paling sepupu-sepupunya kayak gitu, yang orang tuanya itu masih ada lah 1-2 di situ. Cuman sepupunya lumayan cukup banyak di sana, masih rame. Cuman Mbak Cici ya tetap di sana gitu ya. Meskipun itu tadi kalau malam pulang kayak gitu, bolak-balik. Sampai entahlah, Mbak Ziza juga nggak terlalu ingat. Mungkin jalan sekitar 2 minggu lah orang tuanya Mbak Cici itu berpulang. Adiknya itu udah nggak tinggal di sana. Mbak Cici itu tinggal di situ sendirian gitu ya. Saat benar-benar sendirian, salah satu kerabat yang terakhir yang nemenin Mbak Cici mau nggak mau juga harus pulang ke rumahnya kan. Nah di situ Mbak Cici pun ngomong, Zah, mulai besok kayaknya aku tinggal di sini sendirian. Nah Mbak Ziza pun, enggak lah, kamu enggak sendirian, nanti tak temenin aku di sini. Ya enggak apa-apa Zah, kalau misal kamu kan punya rumah, kamu punya keluarga, enggak apa-apa aku sendirian di sini. Enggak lah, kata si Mbak Ziza, ya aku mau nemenin kamu. Dan pesan orang tuanya Mbak Ziza juga seperti itu. Cici itu didampingin terus, justru di momen-momen seperti inilah, ini tuh yang nanti sedihnya itu kerasa banget. Cici sendirian di sana. Memori-memori yang kemarin udah sempat agak kelupaan nanti bakalan muncul lagi. Nah, itu momen kritisnya itu di sana. Kamu harus nemenin sana, Zah. Iya, Pak, iya, Bu. Nurut sama orang tua. Mbak Ziza pun akhirnya tinggal di tempatnya Mbak Cici. Bener-bener tinggal di situ. Malam pun tidur di sana. Nah, ya Mbak Ziza malam pertama tinggal di situ, itu suasana rumah itu benar-benar hening. Rumah itu ada 3 kamar di sana. Adiknya Mbak Ziza pun udah nggak di situ ya. Dia benar-benar sendiri, cuman tinggal sama adiknya si Mbak Cici, maaf. Ya, cuman 2 anak perempuan remaja tinggal di rumah itu. Pada suatu malam, Mbak Ziza itu udah tidur gitu kan. Udah tidur, ada rasa takut? Ya, ada rasa takut. Karena ya mohon maaf ya, namanya orang itu kan kadang punya imajinasi, punya fantasi sendiri, punya bayangan-bayangan menyeramkan sendiri begitu ya. Kondisi orang tuanya Mbak Cici sendiri meninggalnya itu memang ya karena kecelakaan ya, jadi kondisinya juga mengenaskan. Ya nggak sempet diapa-apain, itu langsung masuk peti begitu kan, dan udah dimakamkan karena udah bisa gitu. Mbak Ziza untung-untungnya itu nggak melihat, tapi mendapatkan laporan, cerita-cerita dari warga yang lain kalau kondisinya itu separah itu. Ada bayangan-bayangan sebenarnya. Bahkan apa? Mbak Ziza itu kalau malam pertama, sore masih sekitar jam 9,
itu nyium seripit gitu kan, ada bau amis yang lumayan cukup menyengat, dan itu kok baunya tidak enak ya begitu ya. Tapi Mbak Ziza nggak berani ngomong ke Mbak Cici, udahlah kayak gini diomongin nanti gimana gitu kan. Akhirnya sudah didiemin aja, dan akhirnya Mbak Ziza itu tidur, Mbak Cici juga tidur setelah ngobrol-ngobrol sebentar. Nah ini sekitar jam 12 atau jam setengah 1 malam ya, pokoknya udah lewat tengah malam. Mbak Ziza itu terbangun, dia melihat temannya Cici itu di samping ranjang. Mereka kan tidur satu kasur di situ ya. Nah, Mbak Cici posisinya lagi duduk membelakangi Mbak Ziza yang memang posisinya lagi tertidur di sana. Pas nengok begini, Cici bangun. Dia tuh posisinya duduk sambil posisi berdoa gitu. Berdoanya orang umat Kristiani ya. Itu dia berdoa kurang lebih meminta, tolong kembalikan papa sama mama. Aku pengen papa sama mama itu di sini lagi, di rumah ini, kata si Mbak Cici itu seperti itu. Malam-malam berdoa sendiri gitu kan. Mbak Ziza kan yang ada sedih gitu ya. Dia itu sedih mendengar itu, sedih bisa merasakan lah apa yang dirasakan oleh sahabatnya tersebut. Tapi di satu sisi ada kengerian juga. Ya, Mbak Ziza kan mikirnya, papa mamanya Cici kan udah ndak ada, udah meninggal, udah dikuburkan. Kalau misal Cici berdoa, doanya dikabulin, nanti papa mamanya pulang ke sini gimana ya gitu ya. Ini Mbak Ziza tuh punya bayangan sendiri seperti itu. Tapi udahlah yang penting aku nemenin di sini, yang penting aku ngebantuin Cici bangkit gitu kan. Nah udah, malam pertama selesai, Cici pun istirahat lagi, tidur. Keesokan harinya karena liburan ya, Mbak Ziza ngajakin Mbak Cici jalan-jalan. Ayo Ci, jalan-jalan yuk katanya, ke rumahku main ke sana. Iya, ibu katanya mau masak, nanti kita bantuin yuk, kita ngerusuhin katanya gitu kan. Akhirnya sudah, Mbak Cici pun siang itu menghabiskan waktu di rumahnya Mbak Ziza. Orang tuanya Mbak Ziza itu nawarin, Cici, kamu mending tinggal di sini aja sama Ziza, nemenin Ziza, kata si orang tuanya. Aduh, Pak, Bu, aku itu ya sebenarnya kepengen, seneng gitu ya, ada temannya sama Ziza. Cuman kalau misal aku tinggal di sini, nanti kalau misal papa sama mamaku pulang di rumah gimana? Jawabnya tuh seperti itu. Mbak Ziza kan, semoga ndak pulang, dalam hati gitu ya. Semoga ndak pulang, Ci, papa mamamu udah ndak ada gitu ya. Kamu jangan ngomong seperti itu. Tapi hal itu nggak diungkapkan. Dan mungkin bapak sama ibunya ya, Mbak Ziza juga sepemikiran gitu ya. Ya serem juga kalau misal pulang ya. Tapi sudahlah. Siang itu intinya Mbak Cici menolak tawaran tersebut. Tapi ikut bantu-bantu. Udah mulai ceria juga, udah bisa ketawa gitu ya. Meskipun ketawanya tuh masih tertahan, tapi setidaknya Mbak Ziza itu melihat Cici itu pelan-pelan sudah mulai bangkit melawan itu rasa duka gitu ya. Dan di rumah itu sampai sore, sampai akhirnya Mbak Cici pun minta pulang. Dan akhirnya apa ya, Mbak Cici pulang duluan waktu itu ke rumah. Mbak Ziza itu nyusul, nantilah selepas maghrib, kata si Mbak Ziza. Iya, ndak apa-apa ya. Mbak Cici pun pulang ke rumah, Mbak Ziza pun ya siap-siap gitu kan. Selepas maghrib, ya sempat ngobrol sama orang tuanya. Mbak Ziza pun sempat cerita, Pak, Bu, semalam ceritanya yang horor-horor gitu ya sama bapak sama ibunya. Semalam aku itu nyium ada bau amis di sana gitu. Ya, mau perasaanmu aja, kata bapak. Sudah ndak apa-apa gitu kan, yang penting kamu niatnya baik di situ, nemenin Cici, ya nggak bakalan kenapa-kenapa, kata bapaknya. Udah, yang penting jagain sahabatmu itu gitu ya, kasihan gitu kan. Akhirnya sudah, selepas maghrib pun Mbak Ziza datang ke sana. Dan waktu itu malam minggu, keesokan paginya kan si Mbak Cici itu mau ke gereja ya. Si Mbak Ziza pun ke sana. Nah, nanti kalau misal Cicinya pergi ke gereja, paginya Mbak Ziza itu bisa pulang ke rumah. Udah, sesampainya di situ, Mbak Cici pun ya seperti biasa gitu kan, masih ceria, bahkan udah
mukanya itu udah mulai bersinar lagi lah, udah mulai ada ronaknya lagi, tidak seperti sebelumnya layu. Mereka pun sempat ngobrol-ngobrol, bercanda-canda gitu kan, sampai sekitar jam 7:30 malam, Mbak Zizah itu pengen pipis ke belakang. Mbak Cici sendiri itu ada di kamar. Nah, Mbak Zizah pun ke belakang sana kan, pipis. Nah, setelah pipis, dia balik lagi. Nah, di situ Mbak Zizah itu ngelewatin kamar orang tuanya Mbak Cici. Kondisi kamarnya itu posisinya kebuka. Mbak Zizah inyik-inyik, jalannya tuh jinjit karena apa? Kakinya tuh basah gitu dari toilet, biar nggak terlalu ngecap banget di lantai, jadi jalannya tuh dijinjitin begitu. Nah, lagi jalan, iseng-iseng aja, mata itu kayak refleks nengok ke kamar orang tuanya si Mbak Cici. Kaget bukan main Mbak Zizah. Itu sampai kepleset dia, dan kedebluk jatuh, terduduk di sana di depan kamar. Di situ Mbak Zizah itu melihat ada ranjang. Ranjang itu tuh ranjang dulu yang masih ada tiang-tiangnya, yang ada kelambunya semacam itu loh. Di situ di dalam ranjang, Mbak Zizah itu ngelihat papa mamanya Cici itu lagi berbaring di situ. Cuman kondisinya, posisinya itu papanya Cici pakai jas rapi, ibunya itu pakai baju pengantin yang kayak di gereja seperti itu, yang warnanya putih bright gitu ya. Nah, seperti itu, mereka itu lagi terbaring di sana. Tangannya tuh sama-sama begini, ya kayak orang meninggal, mungkin kayak posisi di dalam peti begitu ya. Cuman ini dikeluarin lagi, ditidurkan di atas ranjang tempat tidur itu. Mbak Zizah itu, Ci, mau manggil Cici itu, tapi suara itu ndak keluar. Dan si posisinya tuh begini, papanya Mbak Cici itu yang deket sama tembok. Mamanya yang pakai baju pengantin, papanya pakai jas warna hitam ya, ibunya itu warnanya putih, baju gaunnya itu. Ini posisinya di pinggir. Mbak Zizah itu ngelihat mamanya Cici itu, sosok yang mirip mamanya Cici maksudnya ya. Itu buka mata begini, buka matanya pun langsung deng gitu kan matanya. Dan ngelirik ke arahnya si Mbak Zizah. Yo, dia mau teriak-teriak ya ndak bisa, suaraku kok ndak keluar. Itu sampai jalan merangkak, kepleset-pleset gitu kan. Nah, di situ mungkin Mbak Cici ngedengar kedeblak apa. Mbak Cici pun bangun dari kasurnya di situ dan ngelongok. Zizah, kamu kenapa? Nah, begitu Zizah minta tolong sama Mbak Cici kan. Akhirnya ditolongin. Kamu kenapa? Kamu kenapa? Itu dibantu bangun dan masuk ke dalam kamar di situ. Mbak Zizah sampai 5 menit itu ndak bisa ngomong sama sekali, cuma dielus-elus gitu sama Mbak Cici. Zah, kamu kenapa? Zah, kamu kenapa? Ditanya. Itu cuma gedek-gedek doang gitu ya. Maksudnya tuh nanti sebentar dulu aku ceritanya. Sampai 5 menit kemudian Mbak Zizah baru cerita. Ci, aku ngelihat katanya. Kamu ngelihat apa? Di kamar papa sama mamamu. Kamu ngelihat apa, Zah? Aku ngelihat mereka, aku ngelihat mama sama papamu itu ada di kamar, katanya begitu kan. Bukannya Mbak Cici kaget, Mbak Cici itu malah ketawa, senyum gitu ya. Masa, Zah? Kamu juga ngelihat, Zah? Aku ngelihat, katanya, aku ngelihat, Ci. Maaf ya, Ci. Maaf ya, Ci. Kan Mbak Aziza tuh nggak enak ya ngomongin hal seperti itu. Tapi tanggapannya Mbak Cici tuh beda justru. Sudah, nggak apa-apa. Doaku berarti dikabulkan. Papa sama mama itu udah balik lagi ke sini. Aku udah tahu kok, kata si Mbak Cici gitu. Ngomong seperti itu ya Mbak Aziza tambah syok. Ci, maksudnya gimana, Ci? Iya, aku itu udah tahu papa sama mama itu pulang ke sini. Ada di kamar, aku udah tahu. Itu seperti itu. Iya, Mbak Ziza tambah, udahlah aku ndak mau bahas ini, aku ndak mau bahas. Dia tuh langsung berbaring, ngeringkuk gitu ya, meluk bantal, ketakutan masih tentu saja. Dan di situ Mbak Cici cerita, Zah, aku sebenarnya ya pengen cerita ke kamu, cuma nanti takutnya kamu gimana.
beberapa hari yang lalu, malam-malam aku itu kebangun, Zah. Ci, aku ndak mau denger, katanya begitu. Aku ndak mau denger. Oh, ya sudah, kata Mbak Cici. Karena Mbak Ziza masih ketakutan gitu. Jadi Mbak Cici pun pending ceritanya. Malam itu, udah Yuci tidur. Mbak Ziza pengen pulang ke rumah, tapi aku ndak enak gitu kan. Aku di sini buat nemenin Cici, meskipun Cici udah kondisinya itu udah seperti stabil, udah tenang lagi, udah bahagia lagi. Cuman Mbak Ziza itu ya ndak tega gitu kan, ninggalin sendirian. Udahlah aku di sini dulu. Akhirnya tidurlah mereka. Baru keesokan paginya, Mbak Cici pun nggak ngebahas apapun, nggak nanya-nanya. Mbak Ziza yang nanya, Ci, semalam mereka tuh lagi duduk di teras di sana, sarapan, beli sarapan, terus makannya tuh di teras di situ. Ci, semalam kamu itu mau cerita, tapi kok nggak jadi. Bukannya aku nggak jadi cerita, kamunya yang nggak mau dengerin gitu. Oh iya ya Ci ya, yo semalam habis aku takut Ci gitu kan. Kamu emang mau cerita apa, kata Mbak Ziza. Waktu itu pas malam itu kamu tidur, aku itu tiba-tiba kebangun. Aku ngedenger ada orang ngetok pintu. Jam berapa gitu kan, ditanya sama Mbak Ziza. Aku jam berapa ya lupa, mungkin antara jam 1:30, 2 kali ya, kata si Mbak Cicinya. Terus gimana? Ya itu ada yang ngetok pintu kan, terus aku mau bangunin kamu tidurnya lagi pules. Jadi ya wis lah, aku jalan sendiri ke sana ke depan, tak tengokin gitu. Itu tuh siapa? Aku kaget bukan main, Zah. Mbak Ziza sebenarnya udah tahu gitu ya, tapi ya pura-pura diem aja waktu itu. Lanjut, cuman bilang begitu. Aku ngeliat papa sama mama pulang, katanya begitu. Ya udah kan, udah enak banget, lagi sarapan lagi. Tapi ya wis lah, ndak apa-apa gitu kan. Terus gimana Ci? Iya, papa sama mama pulang. Ya aku seneng banget, tak peluk mereka begitu ya. Dan akhirnya sudah, papa mama sini, aku kesepian, aku sendirian. Ayo sini. Akhirnya tak suruh masuk mereka. Ci, maaf Ci, papa sama mama kamu gimana gambarannya, katanya. Papa sama mama pakai jas ganteng, mama juga pakai rok gitu ya, rapi lah pokoknya. Dan ya sudah kayak dari bepergian jauh, kata si Mbak Cici. Akhirnya sudah tak suruh masuk. Sini mama sama papa di sini aja, jangan kemana-mana. Aku ndak mau papa sama mama itu pergi lagi, aku itu kesepian. Dan ya mulai saat itu mereka ya di sana di kamar, kata si Mbak Cici. Mbak Ziza itu aduh cilaka gitu kan. Ya itu bukan mama sama papanya Mbak Cici, mereka kan sudah ndak ada. Kalau ya kata Mbak Cici mereka itu udah di surga begitu ya, tapi kok malah bilangnya begitu, papa sama mama pulang. Lah Mbak Ziza itu tambah ketakutan. Ini gimana ya, aku udah tahu loh, aku semalam itu ngelihat. Ci, nanti aku pulang dulu ya Ci, aku mau ke rumah, katanya. Iya Zah, aku ikut ya, boleh katanya. Akhirnya apa, setelah sarapan mereka pun pulang ke rumahnya Mbak Ziza. Mbak Cici dengan kesibukannya di rumahnya Mbak Ziza itu udah kayak rumah sendiri soalnya ya. Dengan kesibukannya bebas lah keluar masuk. Mbak Ziza ngobrol sama orang tuanya. Pak, Bu, aku lagi bingung, katanya. Loh kamu bingung kenapa, katanya. Aku itu semalam baru ngalamin seumur hidupku. Mungkin ini yang pengalaman pertama aku ngelihat setan, katanya begitu kan. Kamu ngelihat setan apaan? Aku ngelihat papa sama mamanya Cici, katanya. Oh ya? Iya Pak, gitu kan. Bapaknya tuh jawabnya masih tenang gitu ya. Oh ya? Iya Pak. Pulang Pak mereka. Dan gimana, kata bapaknya? Gimana ceritanya yang detail, gitu. Ya akhirnya apa? Diceritakan lagi tadi yang dia habis pipis, jalan depan kamarnya orang tuanya, dan begitu nengok itu ada yang berbaring di situ gitu kan. Aku itu terjatuh Pak. Dan di sana aku ngelihat itu ada papa sama mamanya berbaring, mereka orang tuanya Cici itu berbaring di situ Pak. Sumpah aku ngelihat jelas banget, dan mamanya Cici itu melek, sempat ngelirik ke arahku gitu.
Dan Pak, yang bikin serem itu, ya itu serem banget buat aku, itu serem banget sampai aku tuh susah ngomong gitu. Tapi yang paling serem itu bukan itu Pak. Cici itu cerita sebelumnya dia itu diketok pintu tengah malam, terus dibuka. Pas dibuka itu ternyata orang tuanya Cici Pak, dan Cicinya nyuruh masuk. Aku ndak mau ditinggal lagi di sini aja. Itu dibawa ke kamar di situ kan. Ya bapaknya Mbak Zizah itu beneran Zah gitu kan. Nanya itu beneran Zah seperti itu. Pak, ayah aku ngapain bohong? Aku itu semalam ngelihat itu. Dan aku mendengar cerita itu tuh dari Cici langsung. Aku seneng Cici kondisinya itu udah mulai bahagia, udah mulai stabil gitu ya, udah mulai seneng. Tapi kalau yang bikin seneng Cici ini adalah sosok seperti itu, aku ya ndak mau Pak, kasihan gitu kan, nanti malah takutnya ke belakangnya itu kenapa-kenapa gitu. Oh begitu. Terus tadi kamu bingung, itu bingung apa kata bapak? Ya itu Pak, aku tuh pengen nemenin Cici di sana, setidaknya sampai dia benar-benar stabil lah, sama ya pokoknya ngeliat Cici itu kembali lagi lah gitu. Tapi di satu sisi kok ada masalah seperti ini ya Pak, ya aku itu takut Pak. Ya, tepuk pundaknya sama bapak. Nggak usah takut sama yang begituan kata bapak. Itu tuh kalau bahasa kita gitu ya, kalau bahasanya Cici tentu saja beda. Kalau bahasanya kita, mereka itu jin katanya. Mereka itu ya wis kayak gitulah, memedi, setan. Itu yang ya mungkin tujuannya itu yang jelas itu ndak baik. Gak usah takut sama mereka. Mereka itu nggak ngapa-ngapain. Yo Pak, tapi serem Pak, orang udah meninggal masa pulang lagi. Ya itu papa mamanya Cici itu udah di surga sana. Itu bapaknya tuh niruin gitu ya. Itu udah di surga sana. Jadi yo ngapain pulang gitu. Itu yang pulang itu bukan gitu. Itu tuh yang lain kata si papanya. Kata si bapaknya Mbak Zizah ya. Iya ya Pak ya gitu. Tapi aku takut Pak. Lihat terserah kamu katanya. Kamu mau balik di sini ya udah apa-apa. Cici kan juga udah berani. Enggak Pak. Kalau aku tinggalin itu, aduh gimana ya Pak ya. Ya udah begini aja. Sesekali Cici suruh tidur sini, dan akhirnya Mbak Ziza setuju. Siang itu pun, Ci gantian dong Ci. Nanti malam kamu tidur sini. Aduh gimana ya Zah ya. Ayo dong gantian dong. Masa aku yang di sana terus kan sama aja. Yang penting kan ya sesekali kamu tidur di sini gitu. Kamu udah lama loh nggak nginep di sini. Iya ya Zah ya. Cuman aku udah bisa Zah gitu. Waktu itu ada bapak, ada ibunya Mbak Aziza. Tapi aku udah bisa Zah. Kenapa udah bisa? Ditanya Mbak Aziza. Ya aku udah enak sama papa sama mama. Nanti mereka sendirian di rumah. Adikku kan udah ndak ada. Aku kasihan kata si Mbak Cicinya. Ya Mbak Zizanya ngelirik bapak sama ibunya kan. Jadi cara Mbak Cici ngomong itu seolah-olah kayak orang tuanya itu masih ada, dan menganggap sosok yang dua itu adalah orang tuanya sendiri, seolah-olah itu seperti itu. Dan ini tentu saja masalah gitu kan. Bapaknya pun ya sudah enggak apa-apa, nanti Zizah di sana, sementara ini udah temenin Cici di sana gitu kan. Ya Mbak Cicinya senang aja waktu itu kan. Dan akhirnya, tapi Pak gitu, ya sudah enggak apa-apa. Nah mungkin Mbak Cici menangkap hal itu ya. Emang kenapa sih kamu nggak mau di tempatku lagi, kata si Mbak Cicinya. Enggak, kata bapaknya, udah dan enggak begitu. Ya mungkin Zizah pengen ngajakin kamu nginep di sini, tapi kan kamunya enggak bisa. Ya sudah enggak apa-apa, Zizah nemenin kamu di sana, katanya begitu kan. Ya wes, akhirnya Mbak Cicinya pun senang lagi gitu ya. Akhirnya sore itu balik, agak lumayan cukup malam. Biasa Mbak Cici itu pulang dulu ke rumah, nanti selepas maghrib Mbak Zizah balik nyusul ke sana. Itu ada momen gitu kan, Mbak Cici nggak ada ya, itu ngobrol sama bapak sama ibunya. Pak Bu, aku itu lagi ketakutan seperti ini kok malah akunya dipaksa-paksa suruh. Ya kamu habis mau gimana lagi, kamu ya udah kalau ndak mau di tempatnya Cici ya udah di sini aja katanya. Cuman aku udah tega Pak. Ya udah, makanya itu udah ndak apa-apa,
nanti malam tak temenin bapak, katanya begitu. Temenin bapak mau nginep di rumahnya Cici? Enggak, kata bapak. Kamu di dalam rumah, bapak di luar. Bapak jaga, katanya begitu. Bapak jaga? Iya, udah enggak apa-apa, katanya. Udah enggak apa-apa. Udah santai aja, kata bapak. Kan udah kamu ke sana, bapak itu ada di luar, pokoknya bapak itu jagain di sana. Beneran, Pak? Iya, beneran, kamu enggak usah ngerasa takut. Dan akhirnya apa? Selepas maghrib biasa, sekitar jam 7, Mbak Ziza pun ke sana. Pintu depan dibuka rumahnya Mbak Cici. Ini masih sore ya, masih jam 7. Belum adzan isya juga waktu itu. Nah, Mbak Ziza masuk ke situ kan seperti biasa. Ya nggak assalamualaikum, nggak apa gitu. Masuk aja selonong. Tek begitu sampai di perbatasan antara ruang tamu sama ruang tengah. Mbak Ziza itu berhenti di sana. Mbak Cici itu lagi kayak guyon. Ini kamar orang tuanya di ruang tengah di situ kan. Mbak Cici itu kayak jalan mundur keluar dari sana itu kayak abis guyonan gimana sih, ketawa-ketawa sendiri hahaha gitu. Dan si Mbak Cici itu Mbak Ziza itu mendengar itu ada suara di sana. Suaranya itu suara orang tua banget, kayak kakek-kakek sama nenek-nenek begitu kan. Suaranya itu seperti itu. Dan Mbak Cicinya tuh kayak guyon di sana. Mbak Ziza kan cuman berhenti diem di situ dong. Cici guyon sama siapa? Apa neneknya, sama kakeknya kesini ya? Mereka kan udah ndak ada, pikir ya, karena tahu ya si Mbak Ziza. Terus Cici guyon sama siapa itu? Gitu. Nah, udah nunggu di situ sampai akhirnya apa? Mbak Cici pun menyadari Mbak Ziza itu datang. Nengok, Ziza udah datang. Maaf Pak, aku sama Ziza dulu ya, katanya. Itu nggak ada jawaban apapun, langsung senyap. Mbak Ziza pun senyap, Mbak Cici pun ke depan. Zah, aku ada komik baru, katanya. Tapi belum aku beli, kata saya. Mbak Ziza itu tetap diem aja gitu kan. Zah, kamu kenapa? Ditanya. Gimana ya Ci ya? Mbak Ziza itu udah ketakutan waktu. Ya udah sini, yuk sini, masuk kamar yuk, masuk. Akhirnya mereka pun masuk ke situ ya. Dan Mbak Cicinya itu nanya lagi, Zah, kamu kenapa sih? Mbak Ziza itu belum bisa jawab sampai beberapa waktu dan akhirnya nengok gitu kan ke kamar sana, keluar kamar. Ci, kamu sama siapa tadi? Oh, itu papa sama mama itu di kamar. Tadi habis bercanda-canda. Ya, jawabnya tuh santai banget begitu. Mbak Ziza pun ketakutan. Oh, ya sudah. Mbak Cici ngajak ngomong, pikirannya Mbak Ziza udah nggak ke sana. Dia pun ke depan ke sana, keluar, longak-longok. Bapak mana katanya mau jagain. Tapi ya nggak ada. Akhirnya apa? Ngobrol-ngobrol lah. Mbak Ziza itu coba setenang mungkin ngobrol sama Mbak Cici. Meskipun was-was, siapa tahu tiba-tiba itu nongol atau bagaimana sosok itu ya. Mereka pun sampai sekitar jam 9, mereka pun tertidur. Siap-siap tidur, tapi Mbak Ziza nggak bisa tidur. Cici udah tidur di sana, udah lumayan cukup pulas. Sampai Mbak Ziza itu mendengar ada suara langkah di sana. Sek. Mbak Ziza pun bangun. Ini Mbak Cici kan kamarnya depan ya. Itu dilongok coba begini, itu bapaknya bener. Bapak di situ gitu kan. Bapaknya itu cuman jempol begini doang. Oh ya sudah. Agak tenang waktu itu ya. Akhirnya apa? Mbak Ziza pun tidur. Nah, begitu tidur, keesokan paginya itu bangun. Saat bangun, terbangun itu gara-gara suaranya Mbak Cici. Itu manggil-manggil, Ma, Pa, Papa sama Mama di mana gitu. Manggil-manggil seperti itu. Ya Mbak Ziza kan langsung lompat gitu kan. Karena yang dipanggil-panggil itu setan gitu. Mbak Ziza pun langsung lompat dan keluar kamar. Ya itu Mbak Cici itu lagi kebingungan nyari. Ziza lihat Papa sama Mama enggak? Enggak, aku enggak lihat, kata si Mbak Ziza gitu kan. Dicariin sama itu, enggak ketemu-ketemu sama si Mbak Cici ya. Dan akhirnya si Mbak Ziza pun ninggalin Mbak Cici. Aku mau pulang. Dan akhirnya pulang ketemu sama bapaknya. Nah, ngobrol lah sama bapaknya. Pak, Cici tadi nyariin
papa sama mamanya, kata si Mbak Ziza. Tadi nyariin itu di sana. Bapak gimana Pak ceritanya Pak semalam? Semalam itu ceritanya bagaimana Pak? Aku penasaran, kata si Mbak Zizanya. Lah kamu cicinya ditinggalin di sana? Iya Pak, aku tinggalin Pak. Ya sudah, enggak apa-apa, kata bapaknya. Udah enggak apa-apa. Udah, kamu tenangin dulu. Kamu udah sarapan belum? Belum Pak. Ya udah, kamu sarapan dulu, kata. Pak, tapi aku enggak, kata bapak. Kamu sarapan dulu yang tenang, habis itu baru bapak mau cerita. Nah, udah seperti itu, dan kita lanjut lagi cerita ini nanti ya, segera. Sampai jumpa, ditunggu aja kawan-kawan, enggak lama kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, tunggu apa lagi? Unduh Reem sekarang juga di App Store dan Play Store. Mulai berbagi kebahagiaan dengan teman-temanmu. Connect, share, and gift.